itu secara nggak langsung gue ngebacanya apa? Mereka mencari titik kelemahan lu. Mereka mencari momen di mana lu benar-benar bisa terjerat secara hukum. Gue ngingetin lu kali, dan gue komentar, dan gue berharap lu ngubungin gue. Lu tahu gue nggak berharap popularitas. Dan lu tahu, jauh sebelum lu melakukan hal seperti ini, gue udah melakukannya. Dan gue tahu, apapun yang gue sampaikan saat ini, lu nggak bakal bisa ngebantah, Sel. Karena gue nyampein apa yang gue sampaikan lewat konten gue ini, itu berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan terbuai sama popularitas lu. Jangan terbuai sama komentar-komentar yang ada di setiap channel lu. Kalau lu memang ingin berdakwah dengan cara meluruskan akidah tauhid mereka yang menyimak tayangan-tayangan lu, harusnya lu tidak menyerang seseorang. Harusnya lu lebih mengatakan ini adalah oknum, ini adalah ini. Lu nggak harus menyerang profesi, lu nggak harus memukul rata semuanya adalah cabul dan penipu. Dan lucunya di salah satu konten lu menyebut kalau gua adalah dukunnya para dukun, gurunya paranormal. Tapi lu menyebut di konten lu bahwa semua dukun kalau nggak cabul ya penipu. Nah, berarti kan secara nggak langsung lu mengatakan hal itu kepada gua. Tapi gua nggak ambil pusing, Sel. Gua bodoh amatan. Karena gua kenal lu. Cuma kali ini gua harus berkomentar. Dan tujuan gua bukan buat gimana-gimana sama lu. Gua peduli sama lu. Dari titik 0 sampai titik saat ini, perjuangan lu nggak sedikit. Jangan hancurkan itu cuma karena lu lupa diri. Perbaiki kata-kata lu, lebih beretika dalam setiap membuat konten lu, dan pastinya selalu jaga adab lu. Mereka yang lu cap moduser, mereka yang lu cap sebagai penipu, itu belum tentu, karena itu asumsi pikiran lu sendiri. Pertanyaan gue cuma satu, mereka lu cap sebagai moduser, mereka lu cap sebagai penipu, apakah lu ada bukti? Apakah ada laporan ke pihak yang berwenang bahwa mereka melakukan penipuan, mereka melakukan modus-modus? Nggak ada bukti. Dan semua juga banyak yang tahu tanpa harus lu jelasin bahwa tayangan-tayangan mereka cuma sekedar entertain, sekedar hiburan. Tapi gue tetap melihat sisi baiknya, di mana tayangan itu pada intinya adalah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Di salah satu tayangan yang misalnya selalu tempur dengan dukun-dukun santet. Jadi mau sesakti apapun, sehebat apapun ilmunya, saat bertemu dengan ilmu Allah, itu tidak akan bisa dikalahkan ilmu Allah itu. Ini pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya justru mereka secara nggak langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi-repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir saat lo dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, ini trik, ini trik, ini trik, itu repetisi tentang trik, justru akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta, dan apa lo bisa jamin semua subscriber lo itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lo justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-triknya lewat konten-konten lo. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat, Sel. Sekali lagi gue sampein. Dan kalau lu nggak terima sama ocehan gue, celotehan gue, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi
Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang, apa yang gue sampaikan ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gue sama lu, Sel. Dan gue harap dalam jangka waktu dekat ini, gue harap justru terjadi tabayun, terjadi ketemunya antara lu dan pihak-pihak yang berseteru. Gue bersedia menjadi perantara, menjadi media, menjadi penengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tanpa berpihak kepada siapapun. Dan gue harap semuanya justru terjadi sinergi. Saat lu paham tentang triknya dan mereka paham tentang spiritualnya, saat ini digabungkan, trik plus spiritual itu jadi satu pemahaman yang luar biasa. Tanpa harus merasa satu sama lain saling hebat, Indonesia bakal damai, akur kayak begini. Dunia tayangan saling mendukung tanpa saling menjatuhkan. Ini wow, luar biasa banget malah justru. Bukan lagi berebut subscriber, bukan lagi berebut tepuk tangan, bukan lagi berebut yang namanya komentar mantap, keren, lanjutkan, bla bla bla. Bullshit lah buat gua semua itu. Tapi justru gue berharap semuanya saling support, saling dukung. Si A subscribernya sekian juta, si B sekian juta. Kalau lu bersatu, subscriber si A otomatis jadi subscriber lu, subscriber lu otomatis jadi subscriber dia. Dan jumlah subscriber kalian pasti jadi bertambah, penghasilan kalian pasti lebih bertambah. Indonesia lebih damai tanpa harus ada orang-orang yang merasa paling benar. Apakah ini nggak lebih baik gitu loh? Kenapa sih harus saling bermusuhan? Kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus merasa saling benar, lebih benar dan paling benar? Dan pesan gue terakhir, Sel, kalau lu nggak paham juga apa yang gue sampaikan, turunlah lu sekali-kali jadi seorang praktisi, jadi seorang terapis. Di sana lu bakal menyaksikan apa yang gue katakan maunah, dan menurut orang-orang awam itu adalah kesaktian. Di sana lu bakal nanti saat perjalanan lu menjadi seorang praktisi terapi, lu bakal menemukan keajaiban-keajaiban yang lu sendiri sebenarnya nggak paham kenapa keajaiban itu muncul. Tapi orang-orang bakal menceritakan keajaiban itu bahwa itu adalah kesaktian lu. Dan akhirnya lu bakal paham bahwa hal itu nggak bisa dibuktikan sesuai dengan tantangan-tantangan lu selama ini. Jangan jadi pesulap doang, Sel. Kalau lu mau jadi pesulap, ya bongkar udah dunia sulap. Walaupun gue akuin di dunia paranormal juga banyak banget pesulap-pesulap yang jadi paranormal. Dan banyak juga paranormal yang memainkan sulap supaya punya kelebihan, punya kehebatan. Tapi tidak sedikit paranormal yang benar-benar tulus menolong, membantu sesama dengan pemahaman spiritualnya, hingga akhirnya mereka menimbulkan satu bentuk fenomena kesaktian yang gue sebut maunah tadi. Nah, kalau ini udah terjadi, justru ya udah terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan berharap untuk melakukan pembuktian. Kalaupun banyak paranormal yang mengklaim bahwa dia juga bisa melakukan, ya oke, itu berarti karena mereka memainkan gimmick. Nah, edukasi yang benar adalah lu harus menjelaskan secara detail. Lu jangan memukul rata semua modus, semua penipu, semua cabul. Ih gila, biadab banget kata-kata lu, Sel. Malah lu mengatakan salah satu ustadz, ya kan, yang tadi gue sebutin, itu sama golongan penipu dan golongan modus. Secara nggak langsung lu mengatakan begitu dengan bahasa lu datang kepada pokoknya dan pengen membongkar dia, seakan-akan dia moduser, seakan-akan dia penipu. Ustadz lo, Sel, dia. Dan buat dapat titel seorang ustadz, maka dia harus lebih banyak pemahamannya tentang agama. Nah, lu sendiri udah paham belum tentang pelajaran agama, Sel? Lu sendiri udah berapa banyak pemahaman agama lu, Sel? Dan secara nggak langsung lu menyatakan bahwa kedudukan lu lebih hebat dari si ustadz tersebut. Lu lebih pinter, lu lebih hebat dari dia. Kalau lu diajak duduk di satu forum terbuka, paling yang lu bongkar cuma fenomena yang ada di setiap tayangan dia.
Tapi apakah lu bisa ngebongkar fenomena-fenomena